Oke teman-teman investor, kali ini kita akan bedah sebuah kasus yang menarik banget. Ini tentang PT Indo Boga Sukses atau kita sebut saja IBOS, sebuah perusahaan yang jadi teka-teki besar di pasar saham. Langsung saja kita ke pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah saham yang lagi terbang tinggi, naiknya hampir 200%, malah kayak dihukum, masuk ke papan pemantauan khusus. Aneh kan? Nah, anomali inilah yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Biar kita paham ceritanya, kita harus lihat dulu perjalanannya. Coba perhatikan lini masa ini. Semua berawal di November 2025. Harganya tuh mulai merangkak naik. Kencang banget. Puncaknya kapan? Februari 2026. Gila, sahamnya udah naik hampir 200% cuma dalam 3 bulan. Nah, kenaikan secepat ini tentu aja bikin regulator waspada. Dan bener aja, tanggal 11 Februari 2026, Bursa Efek Indonesia langsung bertindak. IBOS dipindahkan ke papan pemantauan khusus. Ini titik baliknya. Sejak itu harganya jadi lebih stabil di level yang lebih rendah. Terus apa sih papan pemantauan khusus ini? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak kotak penalti di sepak bola. Jadi ini buat saham-saham yang pergerakannya terlalu liar. Perdagangannya nggak lagi real time kayak biasa, tapi lewat sistem lelang atau full call action di jam-jam tertentu. Artinya apa buat kita? Artinya kita jadi lebih susah buat jual beli sahamnya dengan cepat. Oke. Sebelum kita terlalu pusing sama harga sahamnya, seorang investor cerdas itu harus selalu tanya, bisnisnya ini sebenarnya ngapain sih? Apa yang mereka jual? Yuk kita intip dapur mereka. Nah, ini dia salah satu pilar utama bisnis mereka, industri makanan dan minuman. Mereka punya restoran-restoran mewah dengan tema Eropa, kayak yang Anda lihat di gambar ini. Tempat ini jadi andalan buat acara-acara besar, misalnya pernikahan atau acara perusahaan. Keren kan? Tapi ternyata nggak cuman itu. IBOS ini bisnisnya macam-macam loh. Selain restoran tadi, mereka juga pegang lisensi eksklusif buat cafe Segafredo Zanetti Espresso. Nggak berhenti di situ, mereka juga main di pasar ekspor. Lewat anak usahanya, mereka ekspor makanan laut beku. Dan yang terakhir, mereka juga punya bisnis hotel. Jadi ada 3 mesin penghasil uang di sini. Oke, kita udah tahu bisnisnya apa. Sekarang bagian paling penting nih, kita jadi montir dulu. Kita buka kap mesin perusahaan ini dan kita periksa kondisi keuangannya. Siap? Coba lihat sekilas neraca keuangannya. Langsung kelihatan kan? Strukturnya kokoh banget, total asetnya 369 miliar rupiah, sementara total utangnya cuma sekitar 25 miliar. Artinya modal sendirinya itu gede banget, 342 miliar. Sehat sekali. Fondasi keuangannya kuat banget. Nah, dari semua angka di laporan keuangan tadi, ada satu angka yang paling bikin saya, wow, terkesan. Angka ini, 0,07. Ini adalah rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio-nya. Angka ini luar biasa rendah. Apa artinya angka sekecil itu buat kita? Artinya, resiko perusahaan ini bangkrut itu kecil banget. Perusahaan ini tuh kayak punya benteng yang super tebal, jadi mereka bebas buat ekspansi kemana-mana tanpa harus pusing mikirin cicilan utang. Oke, pondasinya kuat, bisnisnya juga macam-macam, terus masalahnya di mana dong? Nah, disinilah letak dilema utamanya. Sesuatu yang bikin semua investor garuk-garuk kepala saat lihat IBOS, yaitu valuasinya. Per April 2026 price to earnings ratio atau PE ratio-nya ada di angka 445 kali. Ya, Anda nggak salah dengar, 445. Biar kebayang seberapa tinggi angka itu, coba lihat perbandingan ini. PR IBOS itu 445 kali, sementara rata-rata perusahaan sejenis di industrinya cuma 12 kali. Ini tuh ibaratnya Anda beli mobil keluarga biasa, tapi harganya setara mobil sport mewah. Jomplang banget kan? Ini jelas bikin kita mikir, apa sih yang bikin harganya semahal ini? Pertanyaan logisnya adalah, kenapa pasar berani banget bayar harga premium setinggi itu? Pasti ada sesuatu yang mereka harapkan di masa depan kan? Sebuah cerita yang belum kelihatan di laporan keuangan hari ini. Dan inilah jawabannya. Jawabannya ada di rencana ambisius mereka. Disinilah letak pertaruhannya. Ingat ya, pasar saham itu seringkali tidak membeli kinerja hari ini, tapi membeli potensi di hari esok. Manajemen IBOS punya rencana ekspansi yang agresif banget buat tahun 2026. Langkah pertama dan kedua, mereka mau mengakuisisi atau membeli 2 perusahaan lain. Langkah ketiga, mereka mau buka 4 gerai baru Segafredo Zanetti. Jadi strateginya kombinasi, tumbuh cepat lewat akuisisi dan tumbuh stabil dari bisnis yang sudah ada.
Jadi, poin kuncinya begini. Investor yang berani beli di harga tinggi itu sedang bertaruh. Mereka bertaruh kalau semua rencana ini bakal sukses besar dan menghasilkan keuntungan yang bisa membenarkan harga sahamnya yang mahal sekarang. Ini adalah investasi yang bertumpu pada keyakinan akan masa depan. Nah, sekarang tugas saya sebagai mentor bukan buat ngasih tahu Anda harus beli atau jual. Bukan sama sekali. Tugas saya adalah membantu Anda membangun kerangka berpikir supaya Anda bisa mengambil keputusan sendiri dengan cerdas. Mari kita lihat dari sisi optimisnya dulu ya. Pertama, kondisi keuangannya super sehat. Kedua, utangnya rendah banget. Ketiga, rencana ekspansinya jelas dan ambisius. Keempat, mereka kerjasama dengan merek internasional. Dan kelima, bisnisnya nggak cuma satu, jadi risikonya tersebar. Ini semua poin-poin yang sangat menarik. Tapi, kita harus adil. Kita juga harus lihat sisi risikonya dengan sangat serius. Valuasi yang super mahal itu risiko nomor satu. Kedua, sahamnya ada di papan pemantauan khusus jadi susah dijual beli. Ketiga, ada risiko dari luar, kayak kondisi politik global yang bisa ganggu bisnis ekspornya. Dan tentu saja, risiko paling besar, kalau rencana ekspansi mereka nggak sesuai harapan, harga sahamnya bisa anjlok. Jadi, inilah kesimpulannya. Di satu sisi, kita punya perusahaan dengan pondasi yang sangat kuat. Tapi di sisi lain, harganya sudah setinggi langit. Sekarang, pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah EBOS ini sebuah pertaruhan yang sudah Anda hitung dengan matang atau sebuah perjudian dengan risiko tinggi? Pilihan ada di tangan Anda.